Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube SMA Najah. Bersama aku Anggrek dan di depan aku udah ada Kak Putri. Nah, Kak Putri mungkin boleh sapa teman-teman yang ada di rumah dulu nih. Halo semuanya, aku Putri. Hari ini kita akan bahas tentang seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau yang biasa kita kenal SNMPTN. Nah, kebetulan Kak Putri ini lolos di SNMPTN di UIN Jakarta jurusan agribisnis. Nah, Kak Putri gimana nih perasaannya udah lolos di SNMPTN? Perasaan aku ya bahagia pastilah ya, bersyukur, terharu, pokoknya campur aduk. Tapi ya satu sih patut disyukuri aja, kayak nggak nyangka aja bisa terima, itu aja sih. Waktu pendaftaran SNMPTN sendiri, Kak Putri nyantumin sertifikat pendukung gitu nggak sih buat? Aku nyantumin SNM? kok. Karena dari sekolah juga kan menyarankan kalau ada sertifikat pendukung ya nggak apa-apa dicantumin dulu. Aku nyantumin sertifikat lomba pramuka karena kan aku pernah ikut lomba pramuka tingkat nasional juga, jadi ternyata bisa, jadi udah aku cantumin aja. Kalau sertifikat itu biasanya harus ada syarat-syarat gitu nggak sih Kak? Misalkan harus minimal kabupaten gitu. Iya ada. Pokoknya itu tingkat kota atau kabupaten, tingkat nasional, pokoknya itu dipakai sih. Kalau kayak tingkat kecamatan aku kurang tahu, tapi setahu aku tuh cuma tingkat kabupaten, kota, nasional gitu. Atau internasional juga bisa kalau misalkan emang ikut lombanya sampai internasional gitu, itu bisa sih. Oh, kalau sertifikat kayak pengurusan OSIS gitu bisa nggak? Bisa kok, bisa banget. Pokoknya kalau punya organisasi gitu kan, kamu jadi BPH misalkan atau ada punya kandidat ketua di situnya, pakai aja nggak apa-apa, cantumin aja. Itu berfungsi banget pokoknya sertifikat itu. Kakak kan lolos di agribisnis nih. Tapi kakak itu lolos di pilihan keberapa sih? Pilihan pertama atau kedua gitu? Aku pilihan pertama sih. Aku cuma nyantumin satu pilihan. Iya, aku cuma nyantumin satu pilihan karena kan kalau di SNMPTN itu kan sistemnya boleh milih dua pilihan asal satu pilihannya itu berdomisili sesuai di sekolah gitu kan. Iya, karena domisili sekolah kita itu termasuk kayak di Jawa Barat, berarti kan otomatis kita cuman bisa daftar di kampus yang berdomisilinya di Provinsi Jawa Barat gitu. Dan rata-rata itu kebanyakan di Bandung, di Bogor gitu kan. Itu enggak memacu diizinin banget sih sama orang tua, jadi kayak belum diizinin banget sama orang tua buat kuliah jauh. Jadi mau nggak mau pilihnya satu PTN aja gitu. Nah, kakak ngambil agribisnis sendiri itu ada pertimbangan apa nyampe ngambil itu? Pertimbangannya sih gak banyak sih, karena satu kan aku nyari jurusan yang basic aku juga gitu kan. Maksudnya kayak basic aku tuh di biologi gitu kan, dan aku minta bimbingan sama guru di sekolah gitu kan, guru BK di sekolah kayak Pak, basic aku di biologi gitu, kalau Bapak boleh lihat di nilai aku juga basic aku di biologi gitu kan. Maksudnya aku lebih lumayan basicnya di biologi gitu kan, karena aku kalau dihitung-hitungan minim banget lah, kurang ya. Terus aku minta cariin jurusan yang emang istilahnya ada biologinya lah, ada berbau biologinya, dan dikasih saran itu agribisnis kalau mau tetap di UIN Jakarta gitu kan. Ya udah, kata aku ya udah nggak apa-apa, aku ambil. Dan tapi sebelum itu juga guru di sini juga bilang, tapi kamu harus konfirmasi dulu ya ke orang tua gitu. Aku konfirmasi dulu ke orang tua, jurusan yang aku pilih itu udah tepat belum, jurusan yang aku pilih itu orang tua bakal setuju belum gitu kan, atau orang tua bakal ya udah ya pilih aja gitu. Dan ternyata enggak sih, karena orang tua aku juga istilahnya mengedepankan pendidikan gitu kan. Ditanya juga emang jurusan agribisnis itu jurusan apa gitu kan, ya aku searching, aku cari di internet gitu kan, di Google gitu. Jurusan agribisnis tuh kayak gini gitu. Ya orang tua bilang ya udah nggak apa-apa gitu, selagi emang istilahnya prospeknya ada gitu loh. Dan itu juga dia menyangkut banyak gitu kan, agribisnis itu baik dari ekonominya, pertaniannya, dan kita juga bisa belajar bisnis juga, nanti bakal diajarin belajar bisnis juga gitu. Jadi ya kata orang tua ya udah nggak
apa gitu. Ya satu sih orang tuh bilang kalau udah pilih gitu jangan lupa nanti banyak berdoa aja gitu, ikhtiar aja, terus itu aja. Berarti karena suka biologi nih ya. Iya. Oke. Kalau gitu kenapa kakak nggak ngambil biologi aja gitu? Oh, karena gimana ya? Aku pengen ngambil biologi, tapi nilai rata-rata aku itu buat sebagai siswa eligible gitu, itu masih di bawah banget sama teman-teman yang istilahnya nilainya lebih unggul dari aku gitu, rata-ratanya lebih unggul dari aku gitu kan. Jadi aku mau nggak mau ngalah gitu. Ngalahnya bukan karena ngalah yang gimana, jadi kayak kita harus sadar diri juga gitu kan. Ya istilahnya ibaratnya gini, nilai gua gitu kan sama nilai temen sendiri ya lebih gedean temen sendiri, otomatis gua udah kelengser lah di sekolah juga gitu kan. Jadi ya udahlah mendingan ngalah aja gitu loh, karena sekolah pun menyarankan gitu, jangan bersaing boleh, tapi kayak kamu aja di sekolah udah bersaing bakal kelengser, gimana nanti bersaing sama satu Indonesia gitu, kita nggak bakal ada yang tahu kata guru gitu. Jadi ya udah gitu, istilahnya kita ngalah gitu. Berarti belum rezekinya ya gitu. Berarti Kak Putri ini tipe yang realistis juga ya. Kak, aku itu tipe yang sebenarnya agak idealis gitu loh, jadi pengennya kampus A di jurusan yang top juga gitu. Iya. Nah, Kak Putri sendiri sebelum mengambil akhirnya UIN Jakarta Agribisnis tuh ada nggak sih kayak plan awal yang agak kurang realistis gitu? Terus kenapa bisa akhirnya ngelepasin dan milih agribisnis gitu yang kemungkinan masuknya lebih besar? Oh, ada nggak? Nggak ada Atau sih. emang dari awal pengen agribisnis? Enggak sih, maksudnya dari awal patokan aku tuh cuman satu. Yang penting biologi gitu iya, ya. yang penting tuh ada pelajar, maksudnya berbau-bau biologi gitu kan. Terus masih bisa masuk ke otak aku lah gitu, aku masih bisa ngikutin gitu. Karena kalau misalkan berbau-bau kimia, fisika dan matematika, aku udah up banget, kayak aku aja di sekolah nilai aku maksudnya misalnya minim gitu kan, ya gimana aku nanti kuliah gitu ya. Mungkin walaupun nanti pembelajarannya bakal beda gitu kan, cuman kan aku juga mikir, aku sadar diri sama otak aku sendiri gitu, kapasitas otak aku sendiri. Jadi ya aku mau nggak mau ya realitas aja sih, mikir kayak ya udah put gitu, ambil agribisnis aja. Atau orang tua juga udah setuju, guru juga nyaranin, ya udah nggak apa-apa diambil aja. Pas pendaftaran sendiri kakak ada struggle kayak susah apa gitu? Enggak sih. Hambatan-hambatan pas mau pendaftaran gitu ada nggak? Hambatannya sih jaringan aja sih, koneksi jaringan, karena kan semua serba lewat online ya. Maksudnya kayak pendaftaran tuh kan buat di LTMPT-nya tuh kan serba online, di jaringan aja sih, karena kan kadang server gitu servernya ngedown gitu kan. Itu aja sih kendala aku. Paling kalau kayak berkas-berkas buat SNMPTN itu kan udah diurus dari pihak sekolah gitu kan. Jadi kita cuma tinggal nyiapin kita mau milih kemana, di jurusan apa ya, jurusan apa, kampusnya apa, sama kalau misalkan ada sertifikat ya itu dibawa aja gitu, nanti buat di scan gitu. Nanti dibimbing gitu ya? Iya, dibimbing, pasti kok dibimbing. Nah setelah lulus ini berkas-berkas apa aja sih Kak yang disiapin buat pendaftaran ulang itu? Oh, buat pendaftaran ulang itu banyak banget kayak, ya aku spoiler aja sih ya, maksudnya aku juga lagi ngurusin buat pendaftaran ulang gitu kan, apalagi administrasi gitu kan, uang pangkal, uang kuliah gitu kan, uang kuliah tunggal gitu ya, UKT. Apa sih namanya? Buat pertamanya itu aku vertifikasi rapot di UIN Jakarta itu, abis kita dapat panel pengumuman dinyatakan lulus di UIN Jakarta, itu kan kita langsung masuk ke link PMB UIN Jakarta untuk registrasi verifikasi rapot, UKT dan lain-lainnya, pokoknya ya, daftar ulang dan lain-lainnya. Dan pertama itu verifikasi rapot. Nah, verifikasi rapot sih menurut aku nggak susah, cuman memang harus teliti. Udah itu aja. Verifikasi rapot tuh nggak susah, cuman satu emang harus teliti. Karena kan verifikasi rapot itu menentukan kita lolos atau nggak lolosnya juga. Nah, aku ngiranya gini loh, aku udah tenang keterima SNM, ternyata ada verifikasi rapot gitu kan, dan itu juga menyatakan kita lolosnya nih, dan ternyata itu kan penilaiannya itu per jurusannya. Jadi verifikasi rapot itu dinilainya itu dari per jurusannya gitu, per fakultasnya gitu jadinya. Dan
Aku ngurusin rapot itu kan, dikumpulin, aku minta ke pihak sekolah dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Aku scan gitu, maksudnya aku scan terus buat nilai pengetahuannya sama keterampilannya itu dilampirin semuanya. Terus ngisi-ngisi data kayak nama, email, nomor telepon gitu-gitu. Terus habis itu nanti kan selesai verifikasi data, verifikasi rapot, dapat email kan, kita dinyatakan lolos atau enggaknya. Itu sih yang paling deg-degan, karena kalau kita udah dapat email dan dinyatakan lolos itu seterusnya udah, maksudnya nggak yang kepikiran gimana mau ngurusin administrasi juga. Ya udah, kita nyantai aja, ikutin sesuai aturan aja gitu loh. Jadi ya itu aja sih. Terus buat daftar UKT itu juga ribet sih, menurut aku ribet, dan menurut teman-teman aku yang di luar pun yang keterima SNM dari sekolah SMP aku gitu ya, ribet menurut mereka. Dan aku juga jujur ribet karena gimana ya, nggak pernah ngurusin berkas-berkas, jadi kaget ngurusin berkas-berkas gitu kan, kayak nyiapin slip gaji orang tua gitu kan. Terus kalau misalkan ibunya cuma ibu rumah tangga juga, kita harus nyiapin surat minta ke RT atau RW gitu kan, tebusan nanti ke kelurahan gitu kan. Terus nyiapin apa lagi ya, pajak bangunan gitu, pajak rumah gitu, itu juga penting. Terus foto rumah luar dalam gitu-gitu, kayak foto kendaraan yang apa yang kita punya gitu loh, itu juga sama. Terus apalagi ya, kayak KTP atau kartu keluarga itu juga perlu banget gitu kan. Foto juga, pokoknya sih gitu-gitu aja sih. Dan buat ngurus UKT itu emang jujur udah itu dong paling ribet ya, paling ribet gitu. Udah sih itu aja. Aku nggak expect sih seribet ini. Iya, aku juga sama, kayak aku ngiranya gak bakal ribet gitu kan, namanya yang ngurusin UKT gitu kan. Dan ternyata bakal seribet ini, kayak nggak nyangka banget. Kayak ngerasa gini ya masuknya dunia perkuliahan gitu kan, kayak nggak nyangka banget. Ya Allah, gue jadi anak kuliahan nih ya, jadi gini ya rasanya gitu, ngurus-ngurus apa-apa ya harus serba mandiri gitu loh. Situ aja. Nah, kita ngomong-ngomong soal SNM nih, sebelum pengumuman keterima sendiri, Kak Putri ada plan lain gak sih selain ke SNM itu? Misalkan kan nggak tahu nih bakal lolos atau enggak gitu kan. Ada nggak kayak plan A, B, C gitu biar buat sampingan gitu? Ada, pastilah. Yang namanya nyiapin plan itu harus wajib banget pokoknya. Karena kita jangan terpaku sama satu aja. Iya. Kita boleh seneng ditetapkan sebagai siswa eligible buat daftar SNM gitu kan. Tapi kita jangan terlalu banyak berharap juga di SNM gitu. Kita tetap ikutin semua tes yang emang kementerian itu ngadain gitu kan, buat masuk perguruan tinggi gitu kan, ataupun tes-tes yang emang kampus-kampus negeri pun ngadain gitu kan. Ikutin aja gitu kan. Aku plan juga nggak terpaku banget sama SNM gitu kan. Aku udah selesai daftar SNM pun aku tetap fokus buat belajar di SBM. Iya, buat belajar di UTBK. SBM gitu, buat UTBK, SBMPTN gitu kan. Terus aku juga nyiapin berkas-berkas buat SPAN PTKIN gitu kan, karena UMPTKIN juga masih lama gitu kan. UMPTKIN kan jatuhnya habis SBMPTN ya, jadi aku belum yang namanya nyiapin banget sih kalau buat UMPTKIN. Cuman baru buat SPAN sama buat UTBK SBMPTN, itu aja sih plan aku. Jadi kayak kita jangan yang namanya berbangga diri gitulah, maksudnya berbangga boleh, iya, berbangga boleh, tapi ya kita tetap harus punya usaha juga nyiapin plan-plan yang bakal terjadi, karena kita nggak bakal tahu kedepannya gimana gitu, dan kan nanti pengumumannya tuh apa gitu kan. Jadi kayak kita harus nyiapin, istilahnya kita harus nyiapin plan terburuk kayak gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan gak keterima, ya kita harus nyiapin plan yang selanjutnya gitu loh, cara yang selanjutnya. Masih banyak cara, kayak ada SPAN PTKIN, ada UTBK SBMPTN gitu kan. Jadi ya itu aja sih yang harus disiapin gitu. Yang harus plan. Nah, Kak Putri ada tips sendiri gak nih, kayak gimana sih cara milih jurusan sesuai sama minat bakat kita gitu? Ada nggak? Soalnya kan aku kelas 11 nih, nanti aku bentar lagi ngerasain kelas 12 dan misalkan jadi eligible juga milih-milih jurusan gitu kan. Aku masih bingung banget mau kemananya. Nah, Kak Putri ada nggak nih tips biar tahu minat diri kita gitu loh?
tips aku sih apa ya, kayak misalkan gini, kamu di bidang buat pembelajaran misalkan akademiknya gitu, kamu unggulnya di mana gitu. Itu sih satu, itu kamu unggulnya di mana. Terus karena kan jurusan itu banyak banget ya, maksudnya nggak cuman nggak cuman kayak pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, banyak banget yang emang misalkan kayak contohnya aja farmasi itu kan gabungan antara dari matematika dan kimia gitu kan, pasti ada pembelajaran matematika dan kimia gitu kan ya. Maksudnya basic kamu di pembelajaran itu di mana, itu aja sih tips aku, itu aja, kayak kamu tuh kuasain di akademik pembelajaran kamu tuh di mana, dan harus kayak inget aja gitu, sadar sama kapasitas kemampuan kamu gitu. Kapasitas kemampuan kamu tuh cuman bisa sampai sini, ya udah sampai situ aja gitu. Misalkan kemampuan kemampuan kamu tuh cuman di fisika dan matematika gitu. Ya udah, berarti kamu cari jurusan yang emang bisa nih buat di fisika dan matematika gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalaupun kamu mau lintas jurusan juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang kamu punya basicnya di situ gitu, nggak apa-apa. Itu sesuai basic aja sih, basic kita aja sih. Berarti dari diri kita sendiri aja gitu ya, sukanya bener. Kemana gitu ya. Bener. Nah, untuk SNMPTN ini penilaiannya itu dari mana sih Kak? Kayak banyak banget gitu kan penilaian SNMPTN. Nah, selain dari nilai rapot dan sertifikat, ada lagi nggak sih yang dilihat dari penilaian SNM sendiri? Ada, kayak sekolah, akreditasi sekolah itu juga mempengaruhi, sama tingkatan alumni per tahun sebelumnya. Alumni gitu. Iya, kriteria alumni gitu, penilaian alumni gitu. Karena itu mempengaruhi banget. Karena kan aku juga sebelum pendaftaran SNM juga kan aku juga dibimbing gitu kan. Kita dapat dapat arahan dari guru gitu kan, dari Pak Holip, Bu Lala gitu. Yang buat SNMPTN itu nggak cuma terpaku dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 gitu. Dan ternyata sekolah juga mempengaruhi dari akreditasi sekolah gitu kan. Terus alumni juga, jejak alumni itu juga mempengaruhi banget gitu. Karena kalau misalkan jejak alumninya di kampus itu jelek, itu juga bisa mempengaruhi banget gitu kan. Kalau misalkan jejak alumni di kampus itunya bagus, itu juga bisa mempengaruhi banget. Jadi itu termasuk tergantung jejak alumninya juga. Itu sih. Jadi harus lihat jejak alumni juga ya. Iya. Pokoknya jangan malu bertanya sih, tanya aja sama guru lagi emang dapat arahan gitu dari sekolah. Itu ditanya aja. Soalnya aku juga kan nanya kayak, Kak, jejak alumni di universitas ini gimana? Jejak alumni di universitas ini gimana gitu. Ya guru juga, walaupun guru mungkin gak bakal spesifik bakal tahu jejak alumni gimana, tapi kayak dikasih gambaran kalau jejak alumni di universitas ini tuh gini, universitas itu tuh gini gitu. Berarti memang dapat arahan ya. Alhamdulillah banget nih. Nah, yang terakhir nih, ada pesan-pesan gak nih buat angkatan setelah kakak gitu, angkatan aku yang 2023? Pesannya itu satu sih, jangan patah semangat, terus tetap harus semangat sih belajarnya gitu kan. Karena nanti untuk memasuki fase kelas 12 itu bakal sibuk banget gitu kan. Apalagi yang notabene-nya juga ikut organisasi gitu. Itu bakal yang namanya kita mempertaruhkan banget antara waktu organisasi dan waktu belajar gitu kan. Dan kesannya pokoknya semangat banget. Dan kalau misalkan buat angkatan kamu nih bakal banyak yang jadi siswa eligible gitu misalkan. Pokoknya nggak usah takut dapat di sekolah kita juga dapat arahan dari guru gitu kan. Tinggal kitanya aja yang cari basic kita di mana gitu kan. Dan dan jangan terlalu berpacu banget sama SNM gitu. Karena penilaiannya juga agak samar-samar gitu. Iya, benar. Karena harus nyiapin plan yang banyak pokoknya. Setelah kita selesai di plan SNM, kita harus nyiapin plan yang lain gitu. Jangan terpaku banget sama SNM. Udah sih, itu aja pesan aku. Semangat. Berarti pertama kita harus bisa bagi waktu gitu ya. Berarti harus pinter-pinter bagi waktu ya. Nah, mungkin udah sih ya, itu aja yang bisa kita obrolin hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa ngasih semangat buat angkatan-angkatan setelahnya biar biar lebih termotivasi buat belajar gitu kan. Apalagi
SNMPTN ini rapotnya harus grafiknya Iya, naik. iya, Nah, grafiknya itu naik gitu banget. Betul banget. Pokoknya nilai rapot tuh juga perlu sih diperhatikan iya, berarti gitu kita kan. harus pinter-pinter nih Ah, gimana iya, caranya pertahanin nilai Iya, gitu kan. benar banget, Oke. benar. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih buat Kak Putri yang Iya. udah ngeluangin waktunya buat Sama. ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua yang lagi nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.